Oke. Nah, al-mu'min. Eh, jadi salah satu nama Tuhan ini adalah al-mu'min dan yang menarik karena kita juga disebut dengan mu'min. Jadi ini artinya kalau di sisi Tuhan ya, yang memberi keamanan. Jadi al-mu'min itu adalah yang memberi keamanan atau pemberi keamanan. Allah disebut sebagai al-mu'min karena dia adalah sumber keamanan, perlindungan, dan keyakinan bagi hambanya. Nanti kita bahas hubungannya dengan kita yang disebut dengan mukmin. Mukmin. Kalau mukmin kan biasanya yang kita tahu itu adalah orang yang beriman, disebut dengan mukmin. Nah, nanti ada hubungannya. Nanti kita lihat di slide selanjutnya. Nah, oke, di slide selanjutnya di sini ada makna lain dari mukmin, yaitu juga bermakna pemberi kebenaran. Ya, ini terkait dengan nama Tuhan ya, bukan kita. Disebut dengan al-musaddiq. Musaddiq itu disebut pemberi kebenaran. Nah, sebab itu iman adalah tasdik. Makanya dalam hadis disebut al-iman tasdiku bil qalbi. Dia ditasdik, maksudnya dibenarkan oleh hati. Dibenarkan oleh hati. Makanya iman itu posisinya sangat personal, sangat tersembunyi. Karena tasdiku bil qalbi. Dia ditasdik, dibenarkan dengan hati. Nah, siapa yang membenarkan? Itu Tuhan. Nah, makanya Tuhan disebut dengan al-mu'min. Nah, ini hubungannya dengan iman ya, dengan makna ini. Beda makna al-musaddiq. Jadi al-mu'min itu makna lainnya adalah al-musaddiq atau pemberi kebenaran. Nah, kenapa kita disebut mu'min? Karena kita mentasdik. Jadi kita membenarkan suatu keyakinan itu dengan hati. Nah, al-mu'min jika disematkan kepada Tuhan artinya adalah dia membenarkan dengan dirinya sendiri. Jadi karena tidak ada sesuatu di luar Tuhan, yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi toh kalau kita sebut sebagai yang mengesahkan atau yang memberikan kebenaran, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia membenarkan dirinya sendiri. Ya karena tidak ada sesuatu di luar Tuhan. Yang ada hanya Dia, yang lain itu hanya tajalli seperti itu. Makanya Tuhan tidak butuh kepada yang lain. Nah, kita ini yang tentu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hubungannya antara al-mu'min dalam pengertian Tuhan, yaitu al-musaddiq, yang memberikan kebenaran, dan kita yang beriman disebut dengan tasdik, yaitu kita meyakini satu pembenaran dengan hati kita. Oke. Nah, iman teraktualkan dengan dalil-dalil dan pembuktian. Jadi kalau tanpa dalil dan pembuktian itu sulit kita disebut dengan beriman, kecuali ada yang disebut dengan beriman dengan iman yang buta ya. Maksudnya kalau ditanya kenapa kau beriman, ya beriman saja, disebut dengan keberimanan yang buta. Tidak didukung oleh satu bentuk dalil dan pembuktian. Karena kalau dia sudah menemukan dalil dan pembuktian, di situ biasanya ada tasdik, dia membenarkan. Tapi kalau belum ada dalil dan pembuktian, biasanya dia selalu dalam keraguan-raguan. Karena tidak ada dalil, tidak ada bukti, terus terbimbang gitu. Tapi kalau ditanya, kamu kenapa kau beriman, ya beriman saja, tanpa ada seperti itu. Nah, makanya semakin jelas pembuktian, iman akan semakin kuat dan bertambah. Nah, tentu kalau kita kembali bahwa ruang iman itu di hati, makanya dalil ini satu sisi dia sifatnya personal, personal. Makanya kita tidak boleh terlalu urus campur atas keimanan seseorang, gitu. Karena ya boleh jadi menurut kita mengalami, menurut mereka belum mengalami. Boleh jadi bagi kita sangat jelas, bagi dia sangat jelas. Kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam dirinya. Di tugas kita hanya sharing, berdiskusi, dan seterusnya, tapi kita tidak boleh
memaksakan atau ngorek-ngorek atau apa ya, begitu mengurusi keberimanan orang lain. Jadi itu tidak boleh, kita tidak berhak. Karena ini hubungannya dengan hati seseorang. Oke. Nah, esensi iman adalah ikrar, makrifat, rendah diri, meninggalkan keangkuhan, cinta, meninggalkan perbuatan tercela. Maksudnya, ini iman yang sudah teraktual. Jadi kalau iman sudah memberikan ikrar, makrifat, rendah diri, meninggalkan bah, keangkuhan, cinta, meninggalkan perbuatan tercela, maka dia bisa kita katakan imannya sudah menjelma di dalam dirinya. Ada buahnya, ada sesuatu yang dia raih dari keberimanan diri. Misalnya satu hal yang ciri yang paling menonjol dalam keberimanan adalah makrifat. Makrifat. Nah, makrifat ini biasanya diraih dengan satu bentuk pengalaman. Misalnya kita membaca suatu buku, di situ kita dapat satu doktrin-doktrin. Nah, tetapi ketika dia doktrin ini masuk ke dalam ruang amal, amalia, perbuatan, dan perbuatan itu kita meraih sesuatu, maka itulah yang disebut dengan makrifat. Karena dari pengetahuan dan amal ini melahirkan satu bentuk yang lainnya, itu pengalaman. Dari pengalaman itulah iman kita akan bertambah. Jadi kalau ada dalam Al-Quran disebut imannya bertambah, itu tidak lain karena ada satu bentuk pengalaman yang kita raih di dalam keberimanan diri kita. Yang awalnya mungkin hanya bersifat doktrin, hanya bersifat kepercayaan-kepercayaan yang bersifat logis ya. Nah, tetapi ketika dia berpindah dalam bentuk amal, dan dari amal itu dia meraih pengalaman, nah itu pasti bertambah keberimanan. Ini kira-kira implikasi ketika seseorang sudah sampai kepada keberimanan. Nah, ini sebenarnya hadis ya, al-mu'min mir'atul mu'min. Jadi seorang mukmin adalah cermin bagi mukmin yang lain. Benar lebih indah sekali menjelaskan hal ini, bahwa sebenarnya Tuhan dengan kita dan kita dengan Tuhan itu dua-duanya adalah cermin, karena al-mu'min mir'atul mu'min. Jadi Tuhan juga menamakan dirinya al-mu'min, manusia juga menamakan dirinya Nabi, dan ada hadis al-mu'min mir'atul mu'min. Dan apa kita ini cermin bagi mukmin yang lain, dan Ibnu Arabi mengaitkan mukmin itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah satu pembahasan di kitab Fusul Hikam Ibnu Arabi, beliau menjelaskan kalau kita melihat Tuhan itu sebenarnya tidak lain adalah kita melihat diri kita sendiri dalam cermin Tuhan. Kira-kira begitu redaksi Ibnu Arabi. Jadi yang kita lihat sebenarnya diri kita, tetapi di dalam cermin Tuhan. Jadi kita melihat diri kita di dalam cermin Tuhan. Makanya al-mu'min mir'atul mu'min. Dua-duanya menjadi cermin. Di pembahasan pertama di awal-awal Adam juga menjelaskan tentang dimensi cermin. Bahwa Adam itu diciptakan tidak lain sebagai cermin ketika Tuhan ingin melihat dirinya di dalam realitas eksternal. Seperti itu. Oke. Nah, ini amalannya, membaca setiap hari sebanyak sekali. Insya Allah akan aman dari gangguan jin dan manusia. Jadi kalau yang sering diganggu jin ini bisa diberikan amalannya. Seperti itu. Tapi berlaku tidak ya, itu kembali ke kekuatan seseorang masing-masing.
Atau supaya dari was-was dan makar dianjurkan membaca Al-Quran sebanyak 100 kali setiap hari. Nah ini hanya apa ya, kutipan-kutipan saja dari amalan-amalan para sufi. Sebagai contoh saja bahwa sebenarnya manusia bisa terhubung dengan salah satu dari asma Allah Subhanahu wa taala.